jelantah. Nah, contoh limbah rumah tangga itu ada bagi dua, yaitu limbah padat dan limbah cair. Nah, mungkin untuk limbah padatnya ada sampah plastik, bungkus makanan, potongan kain bekas, logam besi atau rongsokan. Itu pasti ada ya di rumahnya Bapak Ibu semuanya terkait limbah padat ini. Nah, di sini juga ada contoh limbah cair. Jenis limbah cair itu yang mungkin yang bahannya itu cair dari air. Di sini ada air sisa deterjen, itu tuh merupakan limbah. Air bekas cucian dapur, air seni, air cuci daging, buah dan sayur, lalu ada minyak bekas pakai atau minyak jelantah. Dan ternyata minyak jelantah itu termasuk ke dalam limbah cair. Oke, di sini ada dampak buruk limbah rumah tangga. Salah satunya di sini kita akan menjelaskan dan kita fokuskan kepada minyak, di mana selain menimbulkan bau tidak sedap, jelantah ini bisa mencemari air, tanah, dan udara. Kalau kita membuangnya di mana saja atau kita tidak bisa mengelolanya dengan baik. Lalu di sini juga menimbulkan keadaan yang tidak sehat bagi kehidupan. Minyak jelantah juga dapat mengancam kesehatan dan menyebabkan berbagai penyakit berbahaya seperti jantung, kanker, penyakit yang mempengaruhi fungsi dan jaringan otak. Jadi ibu bapak sekalian, minyak jelantah itu kan kadang kita kalau di rumah, kalau masih ada minyak jelantah masih terus saja kita pakai sampai dia benar-benar hitam, dan itu kurang sehat dan kurang baik untuk tubuh gitu. Makanya kita di sini mencoba gitu untuk mengelola minyak jelantah itu dengan baik. Boleh dilihat. Nah, selain dari dampak buruknya gitu ya Bapak Ibu semuanya, ternyata limbah yang menjadi minyak jelantah menjadi lilin itu mempunyai kelebihan, yaitu membuangnya ke lingkungan sekitar rumah. Kita bisa ikut berkontribusi dalam daur ulang minyak jelantah. Jika ditangani dengan tepat, minyak jelantah tersebut akan menjadi barang yang bernilai, yang dimana itu bisa kita jual dan bisa kita jadikan penghasilan kita gitu. Nah, tadi sudah disebutkan ya bahwa itu tuh kalau misalnya minyak jelantah menjadi lilin itu bisa menjadi peluang UMKM. Selain bermanfaat untuk diri sendiri, tetap daur ulang sumber daya alam ini juga dapat bermanfaat untuk orang lain gitu ya, yang bisa menjadi sumber ekonomi bagi mereka yang memang mau sedikit beraktivitas. Jadi misalnya ibu-ibu, bapak-bapak gabut di rumah, nah daripada kita gosip, cuma gosip aja bersama tetangga, lebih baik kita memanfaatkan barang yang ada gitu ya. Itu contohnya minyak jelantah itu gitu, bisa kita jadikan untuk menjadi lilin. Nanti bapak dan ibu semuanya bikin logo atau nama dari si minyak jelantah itu yang udah jadi lilin itu, dan lalu nanti bisa dipromosikan dan bisa dijualkan kepada masyarakat lainnya atau lewat situs online. Karena kan sekarang sudah zamannya ya jualan itu melalui online gitu. Tidak hanya untuk dijual mungkin ya, tapi kalau kita sudah memanfaatkannya menjadi lilin, kan kalau nanti laku gitu, biar gak terlalu beli lilinnya, jadi kita manfaatkan minyak yang ada yang bekas itu bisa menjadi lilin. Jadi untuk meminimalisir pengeluaran dari bapak ibu dan bayi. Nah, mungkin itu materi sedikit sharing materi dari kami gitu ya. Mungkin langsungnya saja kita langsung ke praktek saja. Dari minyak jelantah itu bisa menjadi lilin, dan mungkin insya Allah bahan-bahan yang kita gunakan itu terjangkau harganya ya, dan masih bisa di seharga bakso mungkin ya, masih bisa dijangkau lagi. Boleh Jian, kita mulai praktek dari mana? Nah, mungkin untuk Bapak dan Ibu ada yang mau ikut praktek juga sama kami di sini. Kali ada yang mau ikut praktek di depan? Boleh? Ayo Tante sini. Tante mau? Ibu, Boleh.
Boleh. Nah, Bapak Ibu semuanya, mungkin kita perkenalan untuk bahan-bahan yang kita butuhkan untuk pengolahan limbah rumah tangga ini dari minyak jelantah ini ya. Nah, yang pertama itu kita pasti membutuhkan minyak jelantah. Nah, tetapi minyak jelantah itu sebelum kita olah, kita marinasi dulu menggunakan alam agar baunya tuh tidak terlalu menyengat gitu. Jadi tidak terlalu bau ikan asin, ikan tongkol gitu atau ikan apapun itu yang sudah dipakai oleh Bapak Ibu. Nah, terus kita juga ini adalah artis utamanya, bahan utamanya yaitu stearin acid. Stearin acid. Acid ya, stearin acid. Nah, ini tuh satu 250 gram segini, harganya cuma 10.000 aja. Harganya Tapi bisa jadi beberapa ini ya, tapi di depan ini kita menggunakan barang sebanyak itu bisa menjadi lilin sebanyak ini. Bahkan masih ada sisanya. Nah, terus ini yang kedua itu ada parafin. Parafin. Di mana ini tuh penguatnya juga, penguat dari bahan yang nanti bisa jadi keras gitu si lilinnya tuh, si minyaknya tuh nanti bisa jadi keras. Terus terutama ya wadahnya tidak harus gelas seperti itu ya, teh. mungkin untuk wadah yang Menggunakan menyesuaikan yang aja. sudah tidak terpakai itu bisa digunakan. Nah, terus kami juga menggunakan krayon bekas untuk pewarnanya karena supaya tidak warnanya butek gitu ya, karena minyak bekas supaya wadahnya minyaknya nggak berat, jadi kita pakaiin krayon bekas gitu untuk Bekas anak-anaknya mungkin ada krayon-krayon daripada dibuang gitu, dan sama anak-anak yang tidak terpakai karena sudah pendek kita pakai saja. Nah, terus bisa juga lilin dari minyak jelantah ini bisa dijadikan lilin aromaterapi, yaitu bisa kita pakaikan essential oil atau bisa Bapak Ibu menggunakan bahan-bahan alami seperti serai, terus daun salam kayak gitu ya, bisa ditambahkan. Nah, mungkin untuk essential oil atau bahan-bahan yang aromatik tadi itu hanya opsional aja. Jika Bapak Ibu ingin minyaknya tuh lebih beraromat gitu, ya seperti itu. Nah, mungkin kita langsung saja ya ke prakteknya ya, sama ibunya. Ibu ya, ini mungkin Nanti dituangkan minyaknya ke dalam panci. jadi step pertama itu tuangkan minyak yang sudah dimarinasi ke dalam panci untuk dipanaskan. Asalnya minyak yang kita marinasi itu warnanya coklat hitam, tapi setelah dimarinasi menjadi rada bening. Nah, minyaknya sudah kita tuangkan ke dalam wadah yang mau dipanaskan. Nah, lalu kita nyalakan api yang sangat kecil sekali karena minyak itu kan mudah panas ya Ibu ya. Jadi supaya nggak gosong, supaya nggak terlalu panas juga, apinya hanya kecil saja sampai minyaknya tuh panas. Nanti kalau misalnya panas tuh minyaknya ada bretek-bretek gitu. sambil nunggu minyaknya panas, sambil Ibu diaduk. Nah, ini ada stearin acid atau asam stearat. Kalau bahasa Indonesia itu ada asam stearat. Nah, kalau untuk takarannya sendiri itu Ibu kira-kira aja, tapi biasanya untuk ini tuh
kan sekitar 300 ml, kita pakai 5 sampai 6 sendok stearin acid sama pokoknya 1:1 aja. Nah, sepertinya ini minyaknya sudah panas, mungkin Teteh boleh tuangkan aja semuanya, soalnya sudah di boleh sambil diaduk-aduk dulu. ya. Jadi setelah minyaknya panas, Bapak Ibu semuanya bisa menuangkan stearin acidnya. Nah, takarannya itu banding 1:1. Jadi kalau misalnya 300 ml berarti sekitar 3 sendok atau sekitar 4 sendokan untuk si takaran stearin acidnya ini. Begitupun sama dengan parafinnya gitu. Jadi perbandingannya 1:1. Boleh sekarang dimasukkan saja parafinnya teh. Setelah dimasukkan stearin acidnya, Bapak Ibu semuanya bisa memasukkan parafinnya. Yang dimana tetap masih 1:1 untuk takarannya. Sebenarnya bisa ya teh nggak pakai parafin, tapi jadi lilin yang cair gitu loh dan bisa nyala. Ya, tetap bisa nyala, tapi ditakutkannya kan kalau misalnya cair nanti tumpah. Apalagi kan Bapak Ibu semuanya pasti punya anak, apalagi yang anaknya masih kecil. Nah, setelah dimasukkan parafinnya, mungkin ditunggu sampai merata, sampai cair. Nah, jangan lupa Bapak Ibu, nanti kalau misalnya wadahnya itu lebih baik si sumbunya tuh dipakein nyeret gitu ya, dia di tengah gitu, nggak di pinggir gitu si sumbunya. Kalau misalnya di pinggir nanti si Tidak bisa wadahnya dinyalakan. ya wadahnya tuh pecah atau gosong atau nggak bisa nyala gitu. Boleh teh udah agak mencair, boleh dimasukkan krayonnya. Krayon bekas yang sudah diiris-iris baru dimasukkan. Krayon ini fungsinya hanya untuk biar memberikan ada warnanya di lilinnya. Nah, apabila sudah dimasukkan semua bahan-bahannya, Bapak Ibu semuanya tinggal matikan saja kompornya karena itu sudah larut gitu dengan sendirinya. Nah, bisa langsung dituang aja, pelan-pelan aja. Dipakai sendok atau mau langsung seperti itu juga boleh. Nah, ya Nah, dipegang. tentunya ditahan. Sambil dipegang ke tengah. Sumbunya. Biar di tengah sumbunya tuh nggak apa kalau pakai ini. Sumbunya kenain dengan airnya teh, biar sumbunya juga keras. Nah, kami menamai produk lilin ini dengan nama Si Jelita. Apakah singkatannya? Si itu adalah sampah inovatif. Jelitanya itu dari kata jelantah menjadi pelita, di mana pelita itu adalah penerang dan lilin itu adalah penerang. Mungkin filosofinya seperti itu. Jadi ini namanya Si Jelita. Jadi kalau misalnya ibu mati lampu, tolong ambilkan Si Jelita.
30 menit saja itu sudah mengeras, tapi masih agak lembek gitu, masih belum keras sepenuhnya. Jadi mungkin Bapak Ibu semuanya bisa simpan aja di ruangan terbuka gitu agar kerasnya itu merata gitu. Terima kasih kepada ibu-ibu dan teteh-teteh yang sudah membantu kami dalam proses pembuat minyak jelantah ini. Mau dinyalakan boleh? Kita percobaan juga ini untuk lilinnya dinyalakan, apakah nyala atau tidak. Kali ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu, ibu bapak yang lebih bingung. Boleh Kang Dedi dibantu untuk menyalakan lilinnya. Nah, ini salah satu contoh lilin yang sudah jadi. Kita nyalakan apakah ini berhasil atau tidak. Karena mungkin ini lilinnya kurang keras, jadi kita harus berhasil ya ibu, ini menjadi lilin. Ini tuh tahan lama ibu-ibu. Jadi kalau misalnya lilinnya sudah mencair, itu nanti bisa mengeras dengan sendirinya. Jadi lumayan awet juga gitu. Mungkin ya memang kalau misalnya di gak perlu pakai gelas, tapi yang penting wadah yang tahan panas gitu, yang atau khusus untuk lilinnya gitu. Betul. Karena memang ini dari minyak jelantah, mungkin memang dari segi baunya tuh ya khas gitu ya, khas dari minyak yang bekas gitu. Tapi memang kalau misalnya kita marinasi dulu dengan arang, itu si baunya tidak terlalu menyengat, seperti tidak terlalu strong gitu, tidak terlalu kuat gitu ya. Atau menggunakan bahan-bahan lain tadi seperti serai dan lain sebagainya. Boleh juga untuk misalnya nanti kalau misalnya sudah mencair, bapak ibu semuanya bisa mengganti sumbunya gitu pada saat sudah mencair itu. Nanti pasti si sumbunya tuh apa? Kayak baru lagi karena di satu wadah jadi mengeras lagi dan bisa mencair lagi. Oke, dari bapak ibu semuanya ada yang mau ditanyakan? Atau masih ada yang dibingungkan? Parafin dan asam stearinnya ya. Nah, mungkin untuk pembelian bahan-bahannya, ibu bisa cek langsung ke toko kimia, biasanya suka ada. Tapi bisa di online juga. Nanti tinggal cari aja stearik acid atau parafin, nanti itu muncul ada di situs online ataupun offline. Kalau misalnya di offline itu biasanya ada di toko kimia. Ya. Kalau parafin juga itu biasanya ada di toko tentara, tapi memang hanya parafinnya saja gitu, karena kan memang parafin itu adalah bahan bakar untuk ya, jadi bisa gitu dilihat dari toko tentara aja. Sekarang gue jauh Hanya untuk parafinnya aja. Tapi sekarang saya mau ya, mungkin karena memang zaman sekarang sudah zaman gadget juga, ada juga. iya, Tinggal tinggal check out, langsung tunggu di rumah, langsung terus grab aja gitu. Jadi gak perlu langsung bujuk-bujuk ke Bandung cari toko kimia, mending langsung di online saja gitu. Kalau misalnya tidak mempunyai handphone, mungkin bisa titip ke tetangganya atau ke anaknya gitu untuk tolong belikan stearik acid atau parafinnya ini gitu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ya, bisa pakai benang soda.
kasur juga bisa. Mungkin dicukupkan sekian dari kami. Apabila Bapak Ibu ada yang mau bertanya, disilahkan. Mohon maaf atas segala kekurangan, mungkin ada tutur kata atau tutur tutur yang kurang berkenan di hati ibu dan bapak. Kami berdua pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kakak yang telah menyampaikan pengelolaan limbah, memanfaatkan limbah menjadi rupiah. Boleh tepuk tangan sekali lagi yang mulia Bapak Ibu. Masya Allah, terima kasih atas antusiasnya ya. Dan juga ini kita ada kabar baik ya Teh. Apa itu Teh? Tadi bagi hadirin yang ikut praktek di sini dapat door prize Teh. Iya. Maka dari itu Bapak Ibu yang telah tadi ikut praktek boleh untuk ke depan untuk penyerahan door prize. Cie dapat door prize. Dan kita masih punya dua lagi bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya. Selain dibikin lilin itu minyak itu bisa dipakai minyak rambut. Kalau ketahui benar bisa nggak gitu aja. Bisa. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini Bisa. penyerahan door prize akan diserahkan oleh Pemja ini selaku ketua pelaksana Kang Diri Rahmanda dan Hore, dapat door prize. Oh, siap. Dipoto. Wah, rusak karena selaku ketua RW 6 yang telah berkenan memberikan hadiah untuk selanjutnya. Dan untuk pemberian prize yang terakhir akan diserahkan oleh Bapak Anda selaku Ketua RW dari Bapak Ibu, ada satu lagi, siapa yang mau bertanya? Oke, baik. Kalau misalnya dari Bapak Ibu tidak ada lagi yang ingin ditanyakan, sekarang bagian kita deh. Yang nanya boleh nggak Bapak Ibu? Boleh. Coba siapa dari Bapak Ibu yang bisa menyebutkan bahan-bahan untuk membuat lilin dari minyak jelantah? Boleh dikasih tangannya? Ya, yang tadi. Ya, Pak. Boleh, apanya Pak? Ya, yang tadi yang itu. Boleh Bapak? Bukan mau menjawab, tapi mau bertanya boleh? Oh, boleh Bapak. Termasuk dari bahan yang kedua ya, dua bahan tersebut selain dari minyak jelantah tadi, apakah bahan-bahan tersebut berbahaya atau
Tidak, soalnya kan pas ibu-ibu pasti sok ada balangan rumah sate kalau barang dieun bisa kita korok detik naon wae berbahaya apa tidak? Bahan-bahannya Oke, terkait pertanyaannya apakah bahan-bahan yang digunakan untuk membuat legging itu berbahaya? Oke, maka dari ini pertanyaan akan dijawab oleh rekan-rekan kami selaku menjawab dari pengolahan limbah berumah tangga ini. Bagaimana bahan-bahan yang kita buat untuk menjadi salah satu produk lilin itu bahan-bahannya berbahaya atau tidak? Berarti bahan-bahannya kayak parafin, stella gitu kan, ibu suka agak balangan bisi ketika masak sayur pakai asam stella sayurnya jadi mengeras gitu. Oke, tadi jawaban. Oke, izin menjawab ya Bapak. Kalau untuk bahan-bahannya sendiri yang memang berbahaya apabila dimakan secara langsung gitu ya. Secara damai tidak, mungkin untuk bahan sendirinya kan karena memang dari bahan kimia yang kalau bisa dilihat itu kan kalau bahan kimia itu ya pasti berbahaya gitu. Tapi memang tidak yang berbahaya banget yang sampai tangan melepuh gitu atau sangat panas gitu enggak. Cuma memang kalau misalnya setelah memegang bahan tersebut lebih baik untuk lebih cuci tangan lagi gitu. Jadi untuk lebih waspadai lagi aja gitu. Begitu Bapak. Terima kasih. berarti harus dikasih tahu sama ibu-ibu khususnya. Iya. Soalnya kan pasti yang pekerjaan walaupun ada pasti ibu-ibu ya jalan ya, supaya lebih dirampas waktu pembikinan barang yang sudah tidak terpakai disimpan baik-baik dengan sampai di mana saja, takutnya ada kecil yang tidak tahu. Iya betul sekali gitu. Ya memang itu. Nah lebih di safety-nya gitu mungkin ya ibu-ibu dan bapak-bapak setelah membuat lilin gitu untuk tidak disimpan di mana saja gitu, apalagi lilinnya yang masih panas seperti itu gitu. Jadi untuk dijauhkan gitu ke jangkauan anak-anak gitu dari bahan-bahannya juga. Nah lebih baiknya juga gitu bapak ibu semuanya pas pembuatan lilin itu lebih baiknya gitu menggunakan sarung tangan, tapi tidak diwajibkan, tapi memang lebih baiknya gitu menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bapak yang telah menyampaikan pertanyaannya. Ada lagi dari Bapak Ibu yang ingin ditanyakan atau dicukupkan? Dicukupkan ya, baik, terima kasih. Baik, Bapak Ibu hadirin yang hadir pada kesempatan kali ini, untuk Bapak Ibu yang telah hadir di sini kita sudah menyiapkan sejumlah mata untuk dapat dibawa Bapak Ibu pulang sebagai hadiah dari oleh-oleh ya dari Bapak. Oke, maka dari itu kepada Tajihan untuk berkenan memberikan simbolis di mata kepada penghadirin. Ini kepada Bapak Ibu dipersilakan untuk baca ke depan sebagai simbolis dan kita akan melaksanakan foto bersama. Baik, kita awali dulu dengan Bapak Ketua RW. Bapak dipersilakan untuk maju ke depan.
Iya koordinat anak ya. Satu, dua, tiga. Ada beberapa. Saking agar ya. Minum, tidak ada cair tapi minum. Udah dapat kok. Belum dapat. Aduh, terima kasih ya. Udah itu sebelah mah jangan dikasih lagi. Bawa. Baik, terima kasih kepada kakak yang sudah memaparkan materi dari pengalaman yang bermanfaat. Dan kita selanjutnya bagikan dari kepada